Bro, lu pernah nggak sih ngalamin momen kayak gini? Lu buka laptop, niatnya mau ngerjain kerjaan. Baru 5 menit, tangan lu otomatis buka YouTube. Lu ambil buku, baru baca setengah halaman, tiba-tiba HP lu getar. Lu coba nulis, baru 2 kalimat, malah keinget video lucu di TikTok. Dan ujung-ujungnya, sejam lewat tapi nggak ada satupun kerjaan yang kelar. Yang ada malah capek tapi hasilnya nihil. Gua ngerti banget bro, karena fokus di zaman sekarang tuh bukan hal gampang. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita pemalas, tapi karena dunia kita kebanyakan noise. Informasi kebanyakan, notifikasi nggak ada habisnya, pikiran jadi kemana-mana. Tapi kabar baiknya, fokus itu bisa dilatih. Dan yang bikin gua makin semangat, latihannya nggak ribet. Cukup dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Hari ini, gua mau sharing ke lu 7 kebiasaan sederhana, tapi gokil banget efeknya buat bikin fokus lu tajam kayak laser. Ingat quote ini bro. Fokus itu bukan bawaan akhir, tapi hasil latihan yang lu ulang terus. Poin pertama, mulai pagi tanpa layar. Lu tahu gak, kesalahan terbesar banyak orang. Begitu bangun tidur, hal pertama yang dia sentuh itu HP. Cek notif, scroll Instagram, buka chat, buka email. Padahal, baru bangun aja kepala lu udah diacak-acak dunia luar. Bayangin otak lu kayak gelas kosong. Pagi itu waktunya lu isi air bening. Tapi kalau lu isi dari awal dengan kopi tumpah, minuman manis, minuman campur-campur, hasilnya jadi keruh. Nah, itu yang terjadi sama pikiran lu kalau langsung kena layar. Gua kasih tantangan. Coba deh, 30-60 menit pertama setelah bangun, jangan sentuh layar. Lu bisa ngopi sambil tenang, journaling, olahraga ringan, atau sekedar duduk tarik nafas sambil mikir, hari ini gue mau jadi orang kayak apa? Percaya deh, pagi itu waktu sakral. Kalau lu jaga pagi, sisa hari lu bakal lebih gampang fokus. Quote tambahan. Pagi yang kacau bikin seharian berantakan. Pagi yang tenang bikin seharian jadi produktif. Poin kedua. Waktu tanpa gangguan. Bro, lu sadar nggak kalau kita tuh suka jadi musuh buat diri sendiri? Lagi kerja, malah iseng buka HP. Lagi nulis, malah buka video lucu. Lagi belajar, tiba-tiba kepikiran notif. Makanya, lu butuh bikin zona sakral. Waktu khusus di mana lu bener-bener all in. Nggak perlu lama, cukup 1 jam sehari. Tapi selama 1 jam itu, HP lu mode pesawat. Notif mati. Orang rumah tahu kalau lu lagi fokus. Dan percaya bro, 1 jam fokus full itu nilainya sama kayak 4 jam kerja setengah-setengah. Fokus bukan soal lama, tapi soal keutuhan perhatian. Quote. Lebih baik sejam tajam kayak silet daripada 5 jam tumpul kayak sendok. Poin ketiga, single tasking bukan multitasking. Gua tahu multitasking itu kelihatan keren. Lu ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi jujur bro, multitasking itu penipuan. Otak lu tuh nggak bisa bagi fokus sekaligus. Bayangin lu bawa gelas penuh. Kalau lu jalan lurus, gelas aman. Tapi kalau lu sambil lari, sambil ngobrol, sambil main HP, airnya pasti tumpah. Nah, gitu juga fokus lu kalau dipaksa pecah ke banyak hal. Mulai sekarang, biasain 1 hal sampai selesai, baru pindah ke hal lain. Ngerjain tugas, selesain dulu. Lagi baca, tamatin dulu babnya. Lagi kerja, jangan campur sama buka YouTube. Quote, 1 hal selesai, jauh lebih berharga daripada 5 hal setengah jadi. Poin keempat, ruang fokus. Lingkungan itu ngaruh parah ke fokus lu. Kalau meja berantakan, bising, banyak barang nggak penting, ya wajar aja otak lu nggak bisa tenang. Lu nggak perlu ruangan estetik ala Pinterest bro. Cukup meja sederhana, rapi, terang, barang nggak penting disingkirin. Dan biasain, tempat itu khusus buat kerja atau belajar. Jadi tiap kali duduk, otak lu langsung dapat sinyal. Oke, sekarang waktunya fokus. Quote. Fokus butuh tempat. Ruangan jadi sinyal bukan sekedar dekorasi. Poin kelima, latihan diam.
Kebiasaan underrated tapi efeknya brutal. Belajar diam. Lu nggak pegang HP, nggak scroll, nggak dengerin musik. Cuma duduk, nafas, rasain. Awalnya gatel. Lu pengen cari stimulus. Tapi kalau lu bisa nikmatin diam, lu jadi punya kendali atas diri sendiri. Latih 5 menit sehari. Hasilnya, kepala lu jadi lebih tenang, pikiran nggak loncat-loncat, fokus jadi gampang muncul. Quote, kalau lu nggak bisa tenang dalam diam, lu nggak akan pernah kuat dalam bising. Poin ke-6, kosongin kepala. Kadang kita susah fokus bukan karena gangguan luar, tapi karena isi kepala udah penuh. Kayak browser buka 37 tab. Lu lagi belajar, tapi keingat tugas lain. Lagi kerja, keingat janji yang belum ditepati. Akhirnya, lu capek bukan karena kerjaan, tapi karena otak lu kebanyakan tab kebuka. Solusi? Tulis semua yang numpuk. Dari hal penting sampai hal receh. Anggap kayak mind dump. Begitu ditulis, otak lu ngerasa lega. Ada ruang kosong buat fokus. Quote, otak lu bukan gudang penyimpanan, tapi mesin eksekusi. Simpan di kertas, bukan di kepala. Poin ke-7, punya tujuan jelas. Pernah nggak lu kerja tapi tiba-tiba mikir, gue ngapain sih sebenarnya? Nah, itu masalah arah. Fokus tanpa tujuan itu kayak lari kenceng tapi nggak tahu finish di mana. Lu capek tapi kosong. Makanya bro, sebelum sibuk, tanya dulu. Gue ngelakuin ini buat apa? Kenapa ini penting buat gue? Apa yang pengen gue dapat dari sini? Nggak perlu visi muluk-muluk bro. Cukup tujuan kecil yang jelas. Itu bikin fokus lu punya bensin. Quote, kalau lu tahu kenapa, lu pasti nemuin cara. Penutup. Bro, fokus itu bukan talenta bawaan lahir. Fokus itu hasil pilihan kecil yang lu ulang tiap hari. Lu nggak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari satu kebiasaan. Besok ulang lagi, sampai jadi pola hidup. Di dunia yang makin bising, kemampuan buat fokus itu superpower bro. Dan gua yakin, kalau lu mulai latih dari sekarang, lu bakal beda dari 99% orang lain. Jadi, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling pengen lu coba? Tulis di komentar. Siapa tahu bisa jadi refleksi bareng. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa subscribe bro, karena kita bakal terus belajar bareng, tumbuh bareng, dan ningkatin diri pelan-pelan tapi serius.